Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pencari inspirasi sabda yang terkasih, salam jumpa, salam berkah dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan penuh semangat dan senantiasa saling menyemangati, saling mendukung. Mari pada kesempatan ini kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Santo Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pun pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya ingin memberi judul pada permohonan kali ini, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pecinta insaf yang terkasih, entah banyak, entah sedikit, yang namanya harta ada pada kita semua. Harta itu bisa berupa benda, bisa berupa uang, bisa berupa prestasi, bisa berupa reputasi, nama baik, bisa berupa kehormatan, bisa berupa pangkat, dan lain sebagainya. Dan harta benda itu seringkali terkait dengan kepuasan dan harga diri kita. Ya, kiranya hal ini tidak selalu salah dan tidak selalu jelek, sejauh tidak menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Karena seringkali memang harta itu lalu begitu menjadi pusat perhatian kita, sehingga lalu akhirnya kita lupa dengan Tuhan, lupa untuk bersikap cinta kasih pada orang lain dan lain sebagainya. Maka kita diingatkan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Ya, jangan sampai hati kita hanya berpusat pada harta, pada materi saja, lalu lupa akan Tuhan, lupa untuk bercinta, lupa untuk membangun sikap sosial. Kita ingat di dalam Injil ada petani kaya yang menimbun harta untuk diri sendiri, dan hasil panenan itu disimpannya di dalam lumbung yang diperbesar terus. Kita juga masih ingat di dalam Injil ada orang kaya yang menikmati hidup dengan kelimpahannya, tetapi tidak peduli dengan Lazarus yang ada di dekatnya. Dan Tuhan tidak berkenan dengan orang kaya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, orang-orang itu, petani yang kaya itu, orang kaya yang hidup berdampingan dengan Lazarus itu, adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan notabene di dalam masyarakat kita juga ada istilah orang yang seringkali disebut mata duitan, ya, atau istilahnya saja ya, istilah mata duitan. Entah itu berlaku untuk siapa kita tidak pikir, ya. Tapi ada istilah mata duitan yang mengingatkan kepada kita sekalian sebutan yang menuju kepada pribadi tertentu yang lengket dengan harta, lengket dengan uang,
dan lupa dengan panggilan untuk membangun cinta kasih. Di dalam Injil Lukas ditampilkan wanita-wanita yang menyertai Yesus dan melayani Tuhan dengan harta bendanya. Ya, wanita-wanita itu menyertai Yesus dan berjalan bersama Yesus dan melayani Yesus dengan harta bendanya. Ya, inilah satu semangat yang perlu kita teladani. Semua yang ada pada kita pergunakan, kita manfaatkan untuk pelayanan dan untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sungguh ingin mengapresiasi, ingin menghargai kedermawanan banyak umat yang melayani di dalam gereja, yang mendukung karya gereja, yang mendukung dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja, yang mendukung panti asuhan di berbagai tempat, yang menjadi donatur untuk anak-anak sekolah, dan masih banyak lagi karya amal kasih yang lain yang dilakukan oleh umat sekalian. Ya, pasti Tuhan berkenan kepada Anda dan melimpahkan berkat-Nya kepada Anda. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, semoga segala karunia Tuhan yang ada pada diri kita, entah harta benda, entah kurnia yang lain, selalu kita terima dengan penuh syukur dan kita manfaatkan untuk pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini. Berkatilah keluarganya dengan kesehatan dan kesejahteraan. Berkatilah karya dan usaha-usaha mereka dengan kelancaran dan keberhasilan. Dan berkatilah kaum muda kami dengan keberhasilan di dalam mengejar cita-cita mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.